Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Masya Allah, Alhamdulillah, akhirnya saya bisa upload video lagi, sharing kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Jadi ini tuh sebenarnya videonya udah lama ya teman-teman, tapi baru saya edit sekarang karena saya kasihkan quality time sama kedua orang tua saya, sama keluarga. Jadi minggu kemarin tuh saya nginep di rumah orang tua. Terus karena kalau udah kumpul sama bapak ibu, terus sama keponakan, adek gitu ya, jadi kayak nggak pengen megang HP, nggak pengen main sosial media, ataupun saya mau ngedit video ini tuh kayak malesnya minta ampun. Saya di rumah orang tua itu sekitar 4 hari ya teman-teman. Jadi itu kayak lumayan lah ya, hampir seminggu. Jadi bisa recharge lagi, kalau lagi down atau lagi sedih gitu, kalau kumpul sama bapak ibu bisa curhat-curhat, bisa ya berbagi cerita aja lah ya, karena kan biasanya cuma lewat video call atau telepon. Sebenarnya sih jarak kami tuh kalau hitungan jam ya itu 3 jaman gitu kalau mau ke rumah ibu. Kalau teman-teman yang mungkin udah beberapa kali nonton video saya pasti tahu kalau orang tua saya tuh tinggalnya di Jakarta Timur, dekat Bandara Halim Perdana Kusuma. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh banget gitu, cuman karena saya anaknya mageran tapi pengen ketemu sama orang tua, ya udah sekalinya pengen ketemu ya pakai waktu yang agak lama gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang udah di rumah lagi, back reality sebagai Yulia yang melakukan berbagai kegiatan ya yang cukup di dalam rumah aja gitu. Dan ini saya ceritanya ini mau declutter, cuman sebelumnya tadi saya tuh abis bersih-bersih ringan aja ya rumahnya karena udah divakum dan dipel kemarin. Jadi hari ini itu cuman disapu-sapu aja. Terus abis itu tadi lanjut semprotin pohon cabai saya itu pakai Hogasan. Hogasan itu alhamdulillah bisa buat mencegah atau menghilangkan rayap, terus serangga, kecoa dan segala macam gitu teman-teman. Nah di pohon cabai itu ada kayak pernah saya bilang kayak aduh lupa lagi mau ngomongnya apa namanya tuh binatang yang pakai sayap yang punya sayap. Belalang, tapi bukan belalang yang ijo-ijo gitu teman-teman, warnanya tuh warna coklat kayak kayu tapi bentuknya kayak monster, serem banget. Dan itu saya pakai semprotin Hogasan, insya Allah bisa hilang karena menurut di kemasannya Hogasan itu bisa juga buat pepohonan tapi di batangnya aja gitu. Insya Allah sih serangganya itu bisa hilang. Dan ini yang saya lanjutin dengan kegiatan ini, saya mau ngedeclutter gamis-gamis saya yang udah lama nggak dipakai. Bukan karena rusak ya teman-teman atau ada noda atau segala macamnya, tapi karena saya udah nggak muat badannya mengembang seperti adonan roti dan donat. Jadi udah nggak muat lagi. Dan alhamdulillah untuk kualitasnya masih bagus ya teman-teman. Jadi ini mau saya donasikan aja. Saya tuh follower Instagramnya Teh Nini gitu. Jadi di situ beliau nge-share untuk pakaian atau mau donasi pakaian dan sebagainya macamnya itu bisa ke alamat yang tertera di Instagramnya beliau. Nanti saya cantumin ya teman-teman di video ini. Nah ini tuh selain gamis saya juga ngedeclutter kimarnya juga saya terlalu banyak ya teman-teman, karena waktu itu mungkin karena saya kerja ya jadi pengen bervariasi warna gitu, tapi sekarang kayaknya udah dirasa nggak perlu menu-menuhin lemari juga, lebih baik dimanfaatkan buat teman-teman yang membutuhkan di sana gitu. Dan alhamdulillah ini kan kardusnya sengaja waktu kardus kipas angin itu nggak saya buang karena memang mau saya pakai, niatnya emang udah mau ngedeclutter lama, cuman baru sempatnya sekarang ini. Sebenarnya sih waktunya banyak, cuman malas. Dan sekarang baru ada kekumpul tuh niatnya untuk nggak malas lagi. Dan ini alamatnya ya teman-teman yang saya tulis berdasarkan yang di-sharing sama Teh Nini di Instagramnya beliau. Teman-teman kalau emang ada yang berminat boleh di screenshot aja ya teman-teman alamatnya ini.
Dan oke deh teman-teman, lanjut ya dengan kegiatan saya. Tadi untuk ngedeclutter udah selesai, udah dimasukin ke dalam dus, udah ditulis alamatnya. Tinggal dikirim aja ya teman-teman lewat jasa kirim paket gitu ya teman-teman. Nah, ini saya mau bikin menu berbuka puasa atau biasa disebut takjil ya teman-teman. Nah, ini saya mau bikin tahu jeletot. Nah, tahu jeletot ini tuh salah satu makanan favorit saya kalau saya lagi berkunjung ke rumah Bapak Ibu. Kalau teman-teman ada yang tinggal di daerah Jakarta Timur, daerah Kampung Makassar, nah di situ kalau teman-teman suka ke daerah Cililitan, tahu jeletotnya tuh enak banget ya teman-teman. Nggak pernah tertandingi, belum pernah saya ketemu rasa tahu jeletot tuh seenak yang dijual di situ. Karena di daerah Ciapus, Bogor tuh banyak banget yang jualan tahu jeletot, tapi nggak pernah ada rasanya yang sama gitu. Saya pikir itu tahu jeletot itu franchise gitu, makanya saya pikir untuk rasanya tuh pasti sama aja kayak misalkan ayam-ayam Kentucky ala-ala itu kan kebanyakan kan kalau franchise rasanya mirip-mirip gitu ya, sama lah ya karena mereka pasti punya resep paten gitu. Tapi ini enggak sama sekali. Saya sendiri udah pernah nyoba bikin tahu jeletot tuh sekitar 2 kali dan yang ini ketiga kalinya. Berharap rasanya tuh enak, tapi yang kedua kali tuh nggak pernah dapet rasa yang pas. Walaupun udah cari resepnya gitu ya, tapi ternyata rasanya nggak pernah sama gitu. Nah, berharap yang kali ini, yang ketiga kali rasanya sama gitu ya, bisa enak. Atau 11-12 lah. Ini saya pakai bumbunya yang tadi saya halusin itu bawang putih, bawang merah, sama cabai rawit gitu. Cabai rawit yang besar. Tadi waktu ngeblendnya pakai air, jadi tadi sebelum saya kasih minyak itu saya keringkan dulu airnya, baru deh saya kasih minyak goreng. Dan ini saya kasih tambahan bumbu pakai garam, gula, sama kaldu ayam aja. Gak berasa udah di pertengahan video, tapi saya baru sadar kalau saya belum salam teman-teman semua. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Gak berasa kita udah di 10 hari terakhir ya teman-teman di bulan Ramadan. Insya Allah ibadah kita terus Allah lancarkan, terus insya Allah juga kita bisa merasakan kedamaian, ketenangan sampai hari kemenangan nanti ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Dan ini untuk bumbunya alhamdulillah udah matang, udah tanak ya teman-teman. Lanjut saya masukin wortel sama kolnya. Terus ini saya tumis-tumis, saya campur aduk-aduk dan ditambahin sama saus tiram. Katanya ada yang pernah bikin pakai saus tiram tuh enak gitu ya teman-teman. Nah, makanya ini saya coba masukin saus tiram. Dan ini supaya cepat matang, saya tambahin air sedikit. Lanjut ini sambil nunggu si tumisan sayurnya itu mateng ya teman-teman. Ini saya cuci-cuci alat masak tadi biar beres gitu ya, karena tempatnya kecil kan ya, kalau terlalu banyak perabotan tuh jadinya kayak riweh gitu. Dan lanjut alhamdulillah ini udah selesai, udah mateng. Nggak dicicipin tapi dari bau-baunya insya Allah sih udah pas ya, nggak keasinan. Pokoknya rasanya insya Allah udah pas. Ini saya pakai tahu pong kayak gini ya teman-teman. Terus saya belah dua aja. Tadi udah saya cuci, nggak tahu kenapa. Pokoknya saya kebiasaan kalau pakai tahu ini dan tahu-tahu yang lain tuh selalu saya cuci dulu. Nah ini saya masukin. Alhamdulillah untuk sayurannya sih komposisinya pas ya teman-teman, nggak kelebihan. Jadi masaknya pas sama tahunya. Lanjut ini, jadi saya ini bikinnya tuh sekitar jam 3-an gitu ya teman-teman, karena tadi nggak tahu mau ngapain lagi, ya udahlah ya lanjut bikin nyicil bikin menu takjil gitu. Nah ini saya lanjut juga bersih-bersih, cuci-cuci gitu, tapi untuk tahunya nggak saya langsung goreng gitu teman-teman, nunggu nanti mau menjelang berbuka puasa aja biar nggak dingin, jadi biar anget-anget nanti makannya gitu. Oke, ini udah sekitar jam 5:30 gitu ya teman-teman. Karena kan yang mau buka puasa saya sendiri, suami buka puasa di kantor. Kalau nggak salah di hari ini tuh suami juga lagi ada acara buka puasa bersama gitu sama teman-teman kantornya. Ya udah, akhirnya ini saya ngegoreng si tahunya juga nggak banyak-banyak karena buat saya sendiri aja. Saya pakai tepung saya pakai tepung bumbu yang udah ada rasanya gitu ya teman-teman, siap pakai. Jadi nggak perlu ditambahin sama bumbu-bumbu yang lain lagi. Terus ini saya ngegorengnya cuman 5 aja, secukupnya saya aja.
Jadi nggak banyak-banyak karena ya buat saya sendiri aja gitu. Jujur tuh kalau bulan puasa saya agak bingung kalau mau bikin konten gitu ya teman-teman, karena sejujurnya saya tuh kalau bulan puasa nggak puasa tuh sama aja, yang dimakan ya gitu-gitu aja, cuman beda waktu masaknya aja gitu teman-teman. Makanya kayak kurang variatif ya teman-teman dibanding sama youtuber yang lain ya, mohon maaf ya teman-teman. Dan oke deh teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, udah support, udah meluangkan waktunya untuk menonton video saya, dan mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan saya di video ini yang kurang berkenan. Terima kasih banyak ya teman-teman. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Alhamdulillah ini rasa tahu jeletotnya jauh tetap lebih enak beli. Oke deh teman-teman, insya Allah ketemu lagi ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya, Pak? Tahu nggak itu pakai apa? Pakai bumbu.